Fi ayyi suratin ma sya'arakabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik akan berada dalam kenikmatan yang banyak, surga naim, jannatun naim. Wa innal fujjarah lafi jahim, dan orang-orang jahat akan dimasukkan oleh Allah kepada neraka jahanam, neraka jahim. Berarti ada dua golongan, yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka dalam ayat ini. Pak Ustadz nanya orang itu, iya saya ini kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat Pak Ustadz. Masuk kemana tuh Pak Ustadz? Itu tergantung amalnya lah. Karena nanti itu kita akan ditampakkan kitab, tampakkan buku Pak, catatan kita. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la saghirata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surat Kahfi 49. Nanti kalau di akhirat Pak, kita akan ditampakkan buku catatan amal kita. Orang-orang yang mujrimina musyfiqina fihi, orang yang jahat, orang yang berbuat dosa, musyfiqina mimma fihi, mereka takut dengan isi dalam bukunya itu Pak. Dan mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok semua tercatat, kata orang-orang yang berbuat dosa. Aku yang di toilet itu, aku yang di rumah ini, aku yang di kantor, kok semuanya tercatat. Aku yang komen-komen pedas, aku yang ngejek-ngejek, aku yang bikin status nyindir dengan tetangga di WhatsApp pun keluar semuanya. Maka kata Allah nanti ketika di akhirat, apa kata Allah? Iqra kitabaka kafa binafsikal yaumah 'alaika hasiba. Silahkan kata Allah, lihat buku catatanmu itu. Cukuplah engkau itu merasakan apa yang akan kau dapatkan nanti siksaannya sesuai dengan buku yang kamu baca. Jadi Allah tak perlu banyak lagi menjelaskan, tak bisa berkilah kita. Apalagi sudah disampaikan di Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apalagi mulut ini sudah terkunci, tangan dan kaki yang bersaksikan. Allah tinggal kasih itu, ini bukumu. Silahkan kau baca bukumu ini. Berapa banyak dosamu? Cukuplah itu menjadi penjelasan kepada kamu hari ini kenapa kamu disiksa. Luar biasa nih ayat disampaikan. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Nanti ketika kita sudah mendapatkan keputusan masuk kemana, maka yaslaunaha yaumaddin, selamanya kita akan masuk di situ di hari kiamat itu nanti. Wa ma hum anha bighaibin, kita tak bisa keluar. Yang masuk neraka lama akan masuk keluar lagi dari neraka sesuai dengan dosanya. Wa ma hum anha bighaibin, yang masuk surga insyaallah selama-lamanya, sekali masuk surga tidak akan keluar lagi. Semuanya akan langgeng khalidina fiha. Wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin. Apa itu hari yaumuddin, hari kiamat? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Apa itu sebenarnya hari kiamat? Terakhir kalimatnya ayat ke-11. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Hari kiamat itu adalah hari yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Satu orang dengan orang yang lainnya tidak bisa mengurus lagi. Dulu di dunia kita diurus dengan istri kita, anak kita diurus dengan bapaknya, anak kita diurus dengan mamanya. Kita pun sendiri kalau sakit-sakit buat kopi diurus sama istri. Begitu juga istri kalau demam kita urus. Tapi kalau di akhirat sudah tak bisa menolong lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semua lari dari ibu kandungnya, semua lari dari saudara kandungnya, semua lari dari istrinya, suaminya lari. Aku tak bisa menolongmu. Kalau hari ini mungkin satu keluarga naik motor, kemudian dia tak bawa STNK, dia tak pakai helm. Satu keluarga tiba-tiba di stop oleh polisi di simpang jam atau di simpang Kabil, di stop oleh polisi. Prit, mana STNK? Akhirnya bingung, nelpon dia. Kebetulan dia punya kawan di Kasat Lantas. Siapa? Ponakan. Nole. Tolong ini nih, bibikmu ini, ommu ini kena tilang. Oh, sibuk dia telepon. Tapi kalau di akhirat, Pak, siapa yang mau telepon? Tak ada bawa HP, Pak. Sinyal pun tak kuat di situ, tak ada. Jadi ketika kita masuk ke neraka misalkan, siapa yang mau telepon? Bang, tolong bang. Ustaz Nuruddin tolong. Tak ada. Semua pada, jangankan ke orang lain, anak kita sendiri tak bisa kita tolong. Itu sudah jelas. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Perkara semua yang terjadi di akhirat adalah milik Allah semuanya. Jadi yang menyelamatkan kita cuma apa? Amal kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal kita yang baik, yang pernah ngusap anak yatim, itulah yang dibawa oleh kita.
mobil kita yang megah, rumah yang megah, semua tidak dibawa. Yang dibawa mobil yang disedekahkan, diwakafkan ke masjid menjadi mobil ambulan. Rumah yang kita bawa adalah rumah yang disedekahkan, wakafkan kepada panti asuhan. Yang kita bawa pernah kita masang keramik 2 di sini. Itulah yang menolong kita. Pernah pasang kipas, pernah membayarkan listrik dari Masjid Baitul Salam, pernah ngasih karpet pula. Ngasih karpet, pernah masukkan 1.000, 2.000. Itulah yang menolong kita. Pernah kita sedekah ke fakir miskin yang kekurangan, pernah kita berinfak, itulah yang menolong kita. Semua tidak akan bisa menolong. Salah satunya juga kalau bukan sedekah adalah syafaat dari Rasulullah. Berbanyak baca selawat karena nanti kita mendapat syafaat penolong. Begitu juga ketika pernah kita ngaji Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang kita baca dia akan menjadi makhluk menolong kita. Maka jangan pernah berhenti untuk baca Al-Qur'an meskipun tidak hatam. Jangan sampai seperti orang mati di lumbung padi, mati ayam mati di lumbung padi. Tidak ada yang tahu. Kita meninggalkan dunia ini tak pernah 1 kali hatam, hanya Ramadan saja. Jangan dianggap semua bacaan Al-Qur'an berpahala tinggi, berpahala banyak hanya di Ramadan saja. Maka isilah karena kita tidak tahu kapan Allah akan ledakkan, kapan Allah akan belahkan langit, dan kapan kita mati. Karena semua orang alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika sudah mati barulah sadar. Ini adalah tadabbur bagi kita, muhasabah. Mudah-mudahan semua yang terjadi pada ujian keluarga kita menjadi dasar kita untuk terus termotivasi. Yang duduk-duduk sini ini dicatat oleh malaikat. Jangan pernah merugi. Bapak sudah luangkan waktu berapa banyak jam segini, orang-orang dia tidak peduli dengan kajian, dia tidak peduli dengan sholat suruh, dia lebih mementingkan istilahnya pekerjaan yang lainnya. Kita tak tahu kapan kita mati. Mudah-mudahan semua yang ada di sini diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan amal sekecil seperti ini yang sudah istiqomah duduk kajian subuh setiap Jumat, setiap Minggu, setiap maghrib menjadi perantara kita masuk surga dan berkumpul dengan Rasulullah SAW.